Awas, jangan main-main dengan kodam pendampingmu ini, karena sudah banyak korban yang dia hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif. Oke? Itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Awas, jangan main-main dengan khodam pendampingmu ini ya teman-teman. Sudah banyak korban di sini dan sudah banyak korban yang dia hancurkan, dan kamu juga jangan terlalu teman-teman, terlena banget sih. Karena ketika kamu nanti dikendalikan oleh keilmuan kamu ataupun khodam pendamping kamu, yang ada kamu juga akan memiliki sebuah sifat karakter yang sama keras ya teman-teman. Jadi ini sesuatu hal yang harus dapat kamu bisa minimalisin ya. Oke. Aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika kau fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi kamu, oke, terlebih dahulu dari kartu pertama ini sebenarnya terlihat sebuah penyesalan pada akhirnya ketika sudah berbuat hal-hal yang mungkin tidak kamu inginkan sebenarnya ya. Jadi dengan kata lain, yang menginginkan sesuatu hal yang mungkin cukup mematikan, cukup mengerikan, ini hanya karena nafsu. Tetapi di balik hati kecilmu, di dalam hati kecilmu, itu menyimpan sebuah penyesalan dan ketakutan yang sangat besar, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Ya, ini berkaitan tentang khodam pendamping kamu sendiri. Yang dimana? Oke, ketika khodam pendamping kamu melihat kamu tersakiti, teman-teman, ya, maka dia yang paling tidak akan terima, gitu sih, ketika mungkin kamu diusik. Dan bisa jadi di sini kamu juga terpengaruh oleh energinya yang mungkin sangat besar, ya sangat beringas juga mungkin teman-teman ya. Kita akan lihat nanti sosok apa sih sebenarnya pendamping kamu saat ini teman-teman, yang mungkin ya energinya membuat kamu seakan-akan terpengaruh, ya selalu ingin marah, mungkin seperti itu. Kemudian emosional kamu tidak terkontrol dengan baik. Oke. Nah, tetapi memang yang jelas pada kartu pertama ini sangat menggambarkan sebuah penyesalan pada akhirnya ketika ya khodam pendamping kamu sendiri memberi pelajaran terhadap orang-orang yang selama ini jolim, ya jahat gitu sih. Dan jangankan berbuat jahat yang terlalu besar ya, dan bahkan hal kecil saja mereka ingin membuat pelajaran teman-teman, ia membuat mereka sakit. Nah seperti itu. Jadi dari momen ini yang harus kamu kendalikan gitu sih. Kamu harus bisa mengendalikan khodam pendamping kamu sendiri. Karena melihat dari energi ini juga sudah banyak banget korban yang ditimbulkan teman-teman. Ya, dan bisa jadi hingga menyebabkan korban jiwa. Oke. Jadi ketika kamu tidak dapat mengontrol ya khodam pendamping kamu, keilmuan kamu, maka yang akan terjadi adalah kamu akan sama memiliki sebuah karakter sifat yang akan keras, teman-teman. Kamu akan sulit terkontrol dengan emosional kamu, dan bahkan keluarga kamu juga pasti akan kamu lawan nih ketika kamu merasa tidak sejalan dengan kamu. Nah, jadi jangan seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Devil. Nah, ya cukup nyata teman-teman. Bahwasanya kamu sudah terkontrol. Kamu sudah dikendalikan oleh keilmuan kamu di sini. Ya, melihat dari sosoknya, sosok pendamping yang kamu miliki. Ya, mungkin ya ini sudah seperti golongan apa ya teman-teman, yang mungkin siluman kah? Ya, ini salah satu pendamping kamu, ya seperti siluman yang bertanduk,
Sebenarnya sosok aslinya seperti ini, tetapi sering banget dia menunjukkan sebuah sosok yang baik di depan kamu, teman-teman. Ini sosok aslinya seperti ini. Sosok yang mungkin selama ini kamu ketahui, mungkin dia bersosok seperti laki-laki, ya, laki-laki bersorban, menggunakan baju adat kah, kemudian apalagi teman-teman ya, mungkin seorang wanita yang cantik kah, tetapi sosoknya seperti siluman, sosok aslinya teman-teman. Jadi selama ini kamu terbutakan oleh hal tersebut. Ketika kamu tidak mengetahui siapa sosok pendamping kamu, kodam pendamping, terkecuali leluhur ya. Kalau leluhur itu pasti gitu teman-teman. Ya, tetapi jin siluman ini dia dapat memanipulasi sebagai wujud apapun. Nah, ini kenapa kamu jangan sampai kamu terkendalikan oleh keilmuan kamu. Karena memang tujuannya adalah ingin menyesatkan. Oke. Nah, itu. Jadi ketika kamu dapat mengendalikan keilmuan kamu, jadi niscaya teman-teman, kamu nggak bakal dikendalikan dan dia tidak akan berbuat semena-mena mungkin seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian sosok pendamping kamu apalagi yang mungkin cukup ringas ya teman-teman, yang apa namanya, yang mematikan gitu sih. Ternyata aku melihat seperti ada sosok macan juga ya teman-teman, sosok harimau ya, mungkin harimau harimau putih, macan kumbang ya, kemudian harimau belangkah ya, macan belangkah teman-teman. Jadi memang beberapa energi ini, kodam pendamping ini memang tipikal yang cukup ringas ya teman-teman. Ya, jadi memang dia memiliki sebuah kekuatan yang besar, aku akui itu. Ya, tetapi ketika kekuatan itu tidak dapat kamu kontrol, kamu kendalikan, maka yang ada itu akan menyusahkan kehidupan kamu sendiri. Ya, bisa jadi akan menjadi sebuah bumerang juga ya, teman-teman. Tetapi ketika kamu dapat menjaga dan mengontrol segala sesuatu dengan baik, maka ya semuanya akan berjalan dengan baik dari segi kamu. Gitu sih. Karena yang menjadi salah satu penghambat ataupun menjadi salah satu pemicu kenapa kamu mudah marah, kenapa sering terjadi konflik, mengapa jalan kerusikan kamu seret, ya itu tadi karena kamu terlalu mengikuti keilmuan kamu tadi loh teman-teman, ya ataupun kodam pendamping kamu. Kalau leluhur kamu tidak akan seperti itu. Ya kalau leluhur kamu pasti dia akan memberikan sebuah nasihat-nasihat yang baik, yang bagus teman-teman. Ya kamu pasti disuruh untuk beribadah, tidak melakukan hal-hal yang nggak benar. Nah itu. Ya dan bahkan ketika eh, seseorang yang nggak bersalah bisa jadi juga menjadi imbasnya teman-teman. Ya jadi jangan mudah tersinggung. Ini yang sering banget menimbulkan ya. Artinya memang kamu mudah tersinggung banget. Oke. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasi ini teman-teman? Biar agar jangan sampai kamu terkendalikan ya. Terkendalikan oleh keilmuan kamu. Jangan sampai sebuah hal yang mungkin selama ini sudah terjadi loh. Sudah banyak korban mungkin yang diakibatkan oleh para pendamping kamu yang mungkin oke ya, kalau kamu menghadapi orang-orang yang memang sangat jolim teman-teman, ini bagus. Kenapa? Itu bisa menjadi sebuah perisai ataupun memang sebagai pemberi pelajaran terhadap orang-orang yang jolim ya, yang suka mungkin menyakiti orang lain. Nah itu nggak apa-apa. Tetapi ketika orang ini seseorang yang mungkin baik, ternyata kamu menjolimi ataupun kena pendamping kamu menjolimi orang yang benar, maka ini bakal menjadi sebuah kerugian untuk kamu karena nantinya bakal berkontinu nantinya teman-teman. Apanya dosanya teman-teman? Pasti jari ya. Oke. Nah kemudian di sini ya bagaimana caranya teman-teman untuk mengatasi segala sesuatunya? Maka kamu harus lebih memperdalam tentang masalah keilmuan ataupun untuk masalah spiritualitas ya. Itu tadi lebih dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing ya, agar kamu bisa lebih bersabar. Kemudian mungkin kamu harus lebih memperbanyak meditasi kah, zikir kah, sholat malam kah gitu ya teman-teman. Ya, dan agar kamu tuh lebih tenang. Dengan seperti itu kamu akan dapat mengendalikan kodam pendamping kamu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kamu yang dikendalikan kali ini. Oke. Next. Nah, ini ya. Dari kartu berikutnya aku punya Ten of Swords, 10 pedang. Jadi memang cukup nyata teman-teman. Ketika nanti ya kodam pendamping kamu salah di dalam mencari kodam pendampingi. Kalau aku katakan mohon maaf ya. Kalau aku katakan kamu memang salah ya. Banyak yang salah mencari kodam pendamping, salah di dalam memilih sesuatu hal yang benar gitu teman-teman ya. Ya kalau ingin yang lebih benar mungkin ya leluhur kamu aja deh gitu sih, untuk apa kodam pendampingnya seperti itu sih. Ya jadi ketika dia sudah banyak memakan korban, nanti ujung-ujungnya nanti kamu nih, kamu yang akan disesatkan dan bahkan mungkin bisa jadi kamu yang akan menjadi korban berikutnya. Jadi itu ya. Kesimpulannya seperti itu, jangan sampai sebab penyesalan akhirnya. Ya kalau kamu tidak apa-apa, kalau misalkan kodam pendamping kamu itu akan
apa teman-teman, apa namanya teman-teman yang meminta korban, ya, anak kamu kah, istri kamu kah, suami kamu kah, dan bahkan orang tua kamu, keluarga kamu, tentu ini menjadi sebuah penyesalan terbesar kamu nanti kan. Nah itu, jadi segala sesuatunya itu tergantung dari diri kamu teman-teman. Kamu yang bisa mengendalikan ya segala sesuatunya. Jadi antara thinking dan batin itu harus selaras, harus sinkron. Agar apa? Ya agar kamu tidak selalu dikuasai oleh nafsu. Karena ketika nafsu kamu sudah memuncak, maka energi dari pendamping kamu itulah yang akan semakin beringas, teman-teman. Yang akan semakin membabi buta. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.